proses tahapan yang telah berlangsung tanpa adanya penolakan. Hal ini pula dapat dipandang sebagai satu persetujuan diam-diam atau silent consent yang pada intinya satu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. Selanjutnya, bagaimana kemudian reaksi atas mayoritas rakyat Indonesia yang dengan secara sadar dan nuraninya memilih pihak terkait dengan jumlah suara lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan suara yang memilih pasangan pemohon. Selanjutnya, selain dari itu, bila mana kita cermati dalam permohonannya secara mayoritas pemohon menyampaikan dalil-dalil dan argumentasi yang secara esensi menuangkan buah pikiran pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem pemilu yang ideal. Menurut pemohon, misalnya pemohon menyampaikan dalam posita angka 14 halaman 22 permohonannya, MKRI siogianya memeriksa permohonan AKO yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu, dua instrumen penegakan hukum pemilu tidaklah berjalan secara efektif. Dari perspektif akademik, hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan atas alasan argumentasi pemohon sehubungan dengan tampak hendak memberikan ide-ide sehubungan dengan norma yang sebaiknya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang Nomor 7 Tahun 2023. Terlebih lagi pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya. Namun demikian, sebagaimana kita maklum, buah pemikiran pemohon mengenai ide-ide sehubungan dengan norma-norma yang sebaiknya terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu itu, bila mana hendak ditindaklanjuti seharusnya melalui proses politik hukum yang berdasarkan konstitusi, dilakukan secara bersama-sama Presiden dan DPR, bukan melalui forum ini. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan AKO disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah penjelajahan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Dan seterusnya kami tidak akan bacakan. Kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan
bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, suatu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Selanjutnya, sehubungan dengan permohonan akuo mengemuka pula pertanyaan berikut, yakni apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses kepada badan-badan atau lembaga-lembaga yang sesuai dengan kewenangan tersebut di atas. Bila sudah, ya, mestinya dilakukan, dan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian terakhir, yaitu perselisihan tentang hasil dari pemilihan umum itu sendiri. Saya kira itulah pokok-pokok pendahuluan yang dapat kami sampaikan, dan untuk selanjutnya lebih kepada substansi daripada keterangan pihak terkait dalam memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permohonan pemohon. Terima kasih Yang Mulia, dan kami persilakan Dr. Fahri Bahmid untuk melanjutkan keterangan dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, mohon klarifikasi selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Yuri Kemal Fadullah. Kami lanjutkan pada bagian dalam eksepsi poin A, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Sebagaimana kita maklum. Bisa nggak itu diringkas saja, karena itu kan secara substansi sama dengan keterangan sebelumnya. Kita anggap itu sudah dibacakan. Baik Yang Mulia, kami langsung masuk kepada bagian kedua, eksepsi mengenai kompetisi, mohon maaf. Permohonan kabur, halaman 31. Eksepsi, ya, permohonan tidak jelas, obskur libel karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya. Sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya Undang-Undang 45 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain daripada itu, merujuk kepada norma pasal 22E ayat 6 UUD 45 menyebutkan bahwasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang pemilu. Kendati demikian, perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu ada terdapat frasa hanya, yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden.
bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas, kemudian melalui PMK nomor 4 tahun 2023, MK telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU RI untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik. Untuk selanjutnya tidak kami lanjutkan karena memang kami mengutip pasal 8 PMK nomor 4 nomor tahun 2023. Bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 permohonan, pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait menurut pemohon di 38 provinsi plus di luar negeri dengan jumlah 0 suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi-narasi adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilu sehingga suara pihak terkait menjadi 0. Bahwa bila mana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam pemohonannya, pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar menurut pemohon, akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh PMK nomor 4. Akan tapi pemohon justru memohonkan kepada MK untuk mendiskualifikasi pihak terkait dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan. Merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas, setidaknya ada 2 hal yang hendak pihak terkait tanggapi. Yang pertama, kembali merujuk kepada pasal 8 ayat 6 PMK nomor huruf B PMK nomor 4 tahun 2023, pemohon memang di dalam posita permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon. Akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya. Dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan permohonan menjadi obskur. Kedua, terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam petitum butir 3 permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 2 keputusan KPU RI itu tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Apabila 2 keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh pemohon, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu. Dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana pasal 466 sampai pasal 469 Undang-Undang Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan tun sebagaimana diatur pasal 470 sampai dengan pasal 472 Undang-Undang Pemilu. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas, obscur libel, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya di dalam pokok permohonan, bahwa bila pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini. Karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumtif. Tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti, bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024.
Perlu juga pihak terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik mengenai akumulasi dalil-dalil dan argumentasi pemohon, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparsial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini, agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya ataupun pihak-pihak lainnya. Namun mengingat fenomena judicialization of politics merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau judicial restraint dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi. Selanjutnya, untuk menghindari adanya pengulangan, dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Poin A, tanggapan atas persandingan perolehan suara menurut pemohon. Bahwa dalam halaman 16 sampai dengan 19 permohonan, pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut pemohon berdasarkan SK KPU 360 dan berita acara KPU RI nomor 218 tanggal 20 Maret 2024. Bahwa berdasarkan keputusan termohon dan SK 360 tersebut, perolehan masing-masing pasangan calon yang nomor urut 1 sejumlah 40.971.906 suara, pasangan calon nomor urut 2 96.214.691, pasangan calon nomor urut 3 27.040.878, sehingga total suara sah adalah 164.227.475. Sedangkan apa yang menjadi perbedaan di dalam jumlah suara sah yang terdapat di dalam putusan KPU tersebut adalah di mana pasangan calon nomor urut 2 adalah 0. Sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah 164 juta hingga tinggal 68.012.784. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan. Alih-alih pemohon malah mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi. Sementara narasi-narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gamblang, baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana dilakukannya, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan, dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Terlebih dalil-dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MK berdasarkan PMK 4 tahun 2023. Pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah. Bahwa sejatinya dalam membuktikan dalil argumentasi kuantitatif mengenai angka-angka perolehan dalam hal perkara PHU Presiden dan Wakil Presiden, pemohon wajib membuktikan secara by data apakah terjadi kecurangan, penggelembungan, atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri. Namun demikian, dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final termohon membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hitung, penggelembungan, ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Justru kemudian dengan ketidakmampuannya membuktikan adanya perbedaan perolehan suara secara merta-merta dan menganulir suara total pihak terkait. Tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan
bahwa perolehan suara dari pihak terkait adalah nol, dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun yang diajukan berupa rekomendasi dan atau putusan dari Bawaslu RI maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar bahwa pihak terkait terdiskualifikasi. Selanjutnya, mohon izin Yang Mulia, bagian selanjutnya disampaikan oleh rekan kami, Pak Dr. Fahri Bahmid. Terima kasih. Silakan Pak Bahri. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti yang ditegaskan buat kami oleh majelis tadi untuk beberapa bagian yang bernuansa analisis yang sifatnya yuridik barangkali kami lompati. Kami langsung masuk pada isu-isu substansial saja dalam jawaban ini. Poin B, terkait dengan tanggapan atas tuduhan pemohon terkait dengan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Bahwa permohonan dalam halaman 20-69 secara spesifik itu mencoba untuk menarasikan permohonan dengan tuduhan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut kami anggap dibacakan. Setelah membaca dan mencermati narasi pemohon berkenaan dengan pokok-pokok pikiran di atas, pihak terkait menilai bahwa apa yang disampaikan pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah diatur dalam norma hukum. Sehingga patutlah seluruh dalil-dalil dan diksi-diksi permohonan pemohon mengenai pokok perkara dalam halaman 20 sampai dengan 69 ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk seluruhnya. Kiranya kami dapat menyimpulkan bahwa hal yang berulang-ulang digaungkan dalam narasi dan diksi permohonan dalam berkenaan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, pemohon berulang kali dalam permohonannya mendalilkan bahwa terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena termohon dinilai telah melanggar PKPU 19 2023 dalam menerima pendaftaran atau pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang mensyaratkan usia 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Padahal sebagaimana kita maklumi bahwa persoalan ini telah selesai dan tuntas, bahkan jauh hari Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan 90 dan seterusnya pada sidang yang terbuka untuk umum. Hak konstitusional pihak terkait untuk mencalonkan diri dalam Pilpres tahun 2024. Perlu kami tekankan kembali bahwa berdasarkan norma pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dijamin hak turut serta dalam pemerintahan bagi setiap warga negara Indonesia termasuk pihak terkait, yang mana disebutkan semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 90/2023 yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Dengar amar putusan dianggap dibacakan. Dengan pertimbangan diantaranya kami kutip dianggap dibacakan. Berdasarkan norma dan tafsir konstitusional sebagaimana disebutkan di atas, maka pihak terkait sampaikan bahwa pihak terkait dalam pengajuan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2023 termohon merupakan pelaksanaan hak konstitusional pihak terkait yang telah dijamin dalam konstitusi yang kemudian lebih lanjut ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sifat final dan mengikat putusan MK kami anggap dibacakan. Selanjutnya saya lompat ke halaman 80 Yang Mulia. Tidak terbukti adanya kausalitas antara pelanggaran TSM yang didalilkan oleh pemohon dengan tatanan sosial politik di Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa Presiden Jokowi melakukan abuse of power dengan mempolitisasi bantuan sosial. Itu sebagaimana terdapat dalam halaman 50 sampai dengan 58 permohonannya, dan pengatribusian bantuan sosial kepada pribadi Presiden Jokowi dan kepada pihak terkait. Perlu kami luruskan bahwa regulasi dan kebijakan mengenai bantuan sosial secara prinsip telah dimuat dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45.
yang pada pokoknya tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bansos juga diperintahkan atau diwajibkan oleh beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang 11 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin, Perpres 63 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai, dan Peraturan Menteri Keuangan 254, Peraturan Menteri Keuangan 228 2016 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian dan lembaga. Lebih lanjut, anggaran mengenai bansos pun telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja negara pada tahun 2024 senilai 496,8 triliun, yang mana dalam pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan DPR, alokasi bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN. Selanjutnya disebut Undang-Undang 19 2023. Pemberian bansos merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan anggaran alokasinya dalam APBN pada masing-masing kementerian atau lembaga. Teknis penyaluran bansos pun disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga. Secara normatif, tidak ada satupun regulasi mengenai bansos yang membatasi bahwa pemberian penyaluran bansos tidak diperbolehkan pada waktu tertentu. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi melalui kementerian atau lembaga tentu mempunyai kebijakan dan pertimbangannya sendiri kapan waktu yang memang tepat untuk menyalurkan bansos yang telah dianggarkan sebelumnya. Terlebih pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkret kausalitas antara lokasi dan wilayah pemberian bansos oleh Presiden Jokowi beserta jajarannya dengan signifikansi peningkatan jumlah suara oleh pihak terkait di masing-masing wilayah tersebut. Dalil-dalil pemohon hanya bersifat asumtif dan propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyaluran ialah menjadi open legal policy dari pemerintah. Tuduhan tentang answering Presiden Joko Widodo, dalil pemohon dalam halaman 67 sampai 69, permohonan mengenai adanya penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat bahwa pihak terkait adalah pasangan yang dipilih oleh Presiden Jokowi, menurut hemat pihak terkait adalah dalil yang sangat spekulatif dan sangat menyesatkan. Pengatribusian bansos yang diasosiasikan kepada Presiden Jokowi adalah konsekuensi logis dari program pemerintah yang merupakan open legal policy, yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pihak terkait jabarkan pada huruf F di atas. Sementara pengatribusian Presiden Jokowi pada huruf F di atas, sementara pengatribusian Jokowi pada pihak terkait adalah prasangka buruk atau insinuasi dari pemohon yang pada faktanya selama kontestasi pemilu, Presiden Jokowi tidak pernah secara konkret menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon presiden dan atau wakil presiden. Oleh karena itu, prasangka-prasangka yang ditujukan oleh pemohon layaknya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Laporan Bawaslu diputus dianggap dibacakan, laporan Bawaslu ini ditindaklanjuti dianggap dibacakan. 84 pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Surakarta tahun 2020 dan Pilpres 2024. Bahwa keputusan untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sehingga Gibran Rakabuming Raka dapat maju menjadi calon wali kota pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 bukanlah berada pada atau berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang pada saat itu memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka, termasuk diantaranya partai pengusung utama pemohon yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setelah memperoleh dukungan dari partai-partai politik dan persyaratan lainnya, Gibran Rakabuming Raka kemudian sebagaimana calon kepala daerah lainnya melalui proses pilkada, di mana pada saat itu penduduk Surakarta lah yang kemudian secara mayoritas menghendaki dan memilih Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Surakarta. Hal yang sama juga terjadi pada proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka bukanlah berada di tangan Presiden Jokowi, melainkan pada ketua-ketua umum partai politik yang bila mana diakumulasikan perolehan suara untuk memenuhi presidential threshold sebanyak 20% suara sah nasional. Barulah kemudian rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden yang dikehendakinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh negara Republik Indonesia termasuk daerah pemilihan di luar negeri telah memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
periode 2024-2029. Dalam konteks tersebut, terang dan jelas bahwasanya Presiden Jokowi tidak memiliki kewenangan dalam pencalonan dan keterpilihan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada 2020 dan Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan nepotisme sebagaimana dinarasikan oleh pemohon. Terpilihnya Bobi Nasution sebagai Wali Kota Medan dan diangkatnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia, bahwa pemohon dalam permohonannya dalam butir B nomor 2 pada halaman 47 yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa terpilihnya Bobi Nasution sebagai Wali Kota Medan adalah satu konspirasi persiapan jaringan untuk memenangkan pihak terkait pada pemilu 2024. Perlu kami tekankan kembali bahwa pada hakikatnya pasal 28D ayat 3 UUD 45 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga adalah keliru dan tidak berkesesuaian dengan hak konstitusional bila mana pemohon mempermasalahkan calon Bobi Nasution sebagai pencalonan Wali Kota Medan. Konon, Bobi Nasution terpilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui serangkaian proses pemilihan umum, sama halnya dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai mana yang kami kemukakan di atas. Presiden Jokowi bukanlah subjek yang memiliki wewenang dalam pencalonan dan keterpilihan Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan. Serta perlu pula kami sekali lagi sampaikan bahwa partai pengusung utamanya Partai PDI Perjuangan yang pada saat itu mengusung. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa diangkatnya Kaisang Pangarep sebagai kader maupun pengurus PSI adalah satu konspirasi yang serupa, yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya pemilu 2024. Hal ini pemohon mendiskreditkan dinamika yang terjadi dalam internal partai dan lebih lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia selaku badan hukum yang pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Lagi pula pemohon tidak pula dapat membuktikan adanya kausalitas terpilihnya Bobi Nasution dan pengangkatan Kaisang Pangarep sebagaimana yang didalilkan, yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya pemilu 2024. Dengan demikian tidak adanya relevansi sama sekali apa-apa yang dimohonkan dalam dalil pokok permohonannya, melainkan semata-mata hanyalah sebuah narasi yang tidak ada nilai pembuktian sama sekali. Mengenai perkara dan peradilan tata usaha negara yang prosesnya dianggap tidak layak, apapun yang diproses dalam lembaga peradilan tata usaha negara adalah sepenuhnya merupakan domain PT UN sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang tentunya bebas dan mandiri. Hal tersebut tegas dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang kami kutip dianggap dibacakan. Pak Hamid, bisa dilanjutkan ke halaman 91, tanggapan atas dalil pelanggaran prosedur pemilihan umum. Baik, yang selainnya itu dianggap dibacakan. 91 ya. Baik, tanggapan dalil pelanggaran prosedur pemilihan umum. Poin 30, dalam permohonan pemohon menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus berperan aktif untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang berdasarkan azas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 45 dan sesuai prosedur. Padahal peraturan perundang-undangan telah memberikan limitasi dan pembagian kewenangan bagi tiap-tiap badan atau lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan atau memutus ada atau tidaknya satu pelanggaran prosedur dalam pemilu. Pada halaman 98 sampai dengan 104, permohonan pemohon kembali menyampaikan narasi-narasi yang berulang bahwa Mahkamah Konstitusi harus berperan aktif dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang berdasarkan azas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemohon tampak dengan jelas ingin memaksa kehendaknya agar pelanggaran dalam pemilu yang sebenarnya telah menjadi kewenangan lembaga lain untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon dapatlah kami pihak terkait tanggapi dengan kembali menegaskan bahwa pada saat ini Undang-Undang Pemilu telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu secara jelas dan terperinci. Atas pelanggaran pemilu berupa pelanggaran kode etik, ada pada DKPP, pelanggaran pemilu berupa pelanggaran administratif, ada pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sampai dengan Panwas luar negeri, dan pengawas TPS. Selanjutnya terhadap sengketa proses pemilu, penyelesaian kedua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun terhadap pembagian kewenangan dalam memeriksa dan memproses pelanggaran pemilu, sejatinya telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana termuat dalam putusan perkara nomor 1 Pilpres 2019 kami anggap dibacakan.
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara 01/2019 di atas, maka dapatlah dipahami bersama bahwa jiwa dari Undang-Undang Pemilu dengan memisahkan atau memilahkan jenis dan lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Hal ini menjadi sangat urgen untuk diatur dan dijalankan secara menyeluruh guna mengawal kelancaran dan ketertiban agenda-agenda ketatanegaraan, termasuk sehubungan dengan suksesi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedetik pun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan pemilu tahun 2024 harus telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, bila perselisihan hasil pemilu kemudian tidak kunjung berakhir sebagaimana dikonsepsikan dan dipaksakan oleh pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan teramat penting dan strategis ini akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksanakan. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme, jangka waktu, dan pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu sebagaimana telah berulang kali kami uraikan di atas. Dalam permohonan pada bagian posita ini pula, pemohon menyebutkan berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam Pilpres 2024, padahal berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum itu bukan berasal dari pihak terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan pihak terkait. Pemohon pada halaman 98 sampai dengan 142 permohonan telah mendalilkan adanya berbagai pelanggaran prosedur pemilu yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum hari pemungutan suara, pelanggaran prosedur yang terjadi selama penghitungan suara, dan pelanggaran prosedur pasca hari pemungutan suara. Selanjutnya, pihak terkait untuk kembali menyampaikan bahwa berbagai pelanggaran disampaikan pemohon itu sebagaimana merujuk pada ketentuan norma pasal 460 dan pasal 461 Undang-Undang Pemilu terkualifikasi sebagai pelanggaran prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskannya. Bahwa jika kita mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon, maka secara substansial akan tampak bahwasanya rupanya pelanggaran proses pemilu yang dinarasikan oleh pemohon itu terbukti bukan berasal dari perbuatan pihak terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan pihak terkait, bahkan berpotensi pula merugikan pihak terkait. Terkait hal ini kami angkat dibacakan ada beberapa contoh sampai di poin I, bahwa berdasarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh pemohon telah sangat jelas bahwa tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara pihak terkait, bahwa secara mayoritas dapat berpotensi pula justru merugikan pihak terkait. Pemohon hanya mencantumkan contoh berbagai pelanggaran proses tanpa adanya uraian yang jelas dan lengkap mengenai hal-hal yang amat penting dalam pembuktiannya dalam satu persidangan. Seperti apa peristiwa dan perbuatannya, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kaitannya dengan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan ketentuan pasal 8 ayat 6 huruf B angka 4 PMK 4 2023 mengharuskan pemohon untuk memberikan penjelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. Sebaliknya dalam pengamatan dan pemantauan pihak terkait, justru pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 lah yang terindikasi kuat telah melakukan pelanggaran. Adapun pelanggaran dimaksud diantaranya berupa pengarahan kepala daerah kepada ASN di lingkungan dipimpinnya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 3. Selain itu dalam pemantauan dan pengawasan kami ditemukan pula adanya pengarahan dan pejabat pemerintahan yang menggalang dan memberikan dukungan kepada pasangan capres nomor urut 3, 1, dan 3 yang terjadi di berbagai wilayah provinsi dan atau kabupaten dan kota. Terlepas daripada itu, sebagaimana telah kami ketahui dan rasakan bersama, pada realitasnya pemilu tahun 2024 secara mayoritas telah berjalan dengan baik, lancar, serta penuh dengan antusiasme dari seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedur pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan dan menguntungkan pihak terkait, maka sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi karena tidak memiliki nilai pembuktian. Tanggapan atas dalil konsekuensi dari pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur, bahwa pemohon dalam halaman 142 sampai dengan 148 pemohon telah mendalilkan bahwa konsekuensi dari terjadinya pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur adalah didiskualifikasi pasangan capres dan calon wakil presiden nomor 2 atau pihak terkait dengan diikuti pemungutan suara ulang.
bahwa sesungguhnya dalil yang diajukan oleh pemohon merupakan dalil yang tidak jauh berbeda dengan dalil-dalil sebelumnya yang telah disampaikan. Tetapi oleh karena pemohon tampak tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh termohon, maka kemudian pemohon membangun narasi yang serupa dan meminta didiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 2 atau pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil tersebut, perlu kiranya kami pihak terkait kembali menyampaikan mengenai ketentuan terkait dengan diskualifikasi dalam undang-undang pemilu yang kami anggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, sesungguhnya tidak terjadi kekosongan hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada halaman 147 permohonan. Merujuk pada ketentuan di atas, maka diskualifikasi yang ditentukan dalam pasal 461 ayat 6 huruf C merupakan penyelesaian atas pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, Provinsi, dan Kota. Bahwa dengan berlakunya pasal 461 sebagaimana telah disebutkan di atas, sudah jelas bahwasanya kewenangan untuk dilakukan diskualifikasi pasangan capres dan calon wakil presiden tidaklah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan tersedianya kerangka hukum peraturan perundang-undangan yang mengusut, memeriksa, dan mengadili TSM, nepotisme yang melahirkan maupun abuse of power dalam pemilihan umum, lagi-lagi kami katakan bahwa sebenarnya bukanlah merupakan satu novelty, sehingga Mahkamah Konstitusi seyogyanya menarik diri agar tidak memutus hal-hal yang ada di luar kewenangannya berdasarkan prinsip judicial restraint, sebagaimana dimaksud. Lebih lagi, selain daripada pembatasan kewenangan dalam mengadili hal-hal terkait dengan TSM, nepotisme maupun abuse of power dalam pemilihan umum, terdapat norma yang lebih tinggi yang harus dipatuhi oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sebuah perkara atau permohonan, yaitu kewenangan yang diberikan secara limitatif oleh Konstitusi, yaitu Undang-Undang 45, khususnya dalam ketentuan pasal 24C. Selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwa saat ini tidak ada lagi perbedaan rezim antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 85 tahun 2022. Kemudian pemohon juga mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU pemilihan kepala daerah yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah menerapkan diskualifikasi sebagai konsekuensi ketika persyaratan pencalonan tidak dipenuhi dan pemungutan suara ulang ketika adanya pelanggaran TSM. Pihak terkait hendak meluruskan pemahaman yang keliru dari pemohon dengan kembali kepada azas atau postulat hukum yang berbunyi nit agit explum litem lit res prolit. Artinya penyelesaian satu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Azas ini lazim dijadikan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa kontinental, termasuk Indonesia, yang mengadili setiap perkara, hakim harus bersifat otonom dan tidak terkait dengan putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik yang tersendiri yang sudah tentu didasarkan kepada fakta dan kondisi yang berbeda pula. Artinya putusan hakim harus berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan pada contoh. Putusan-putusan PHPU pemilihan kepala daerah yang dirujuk oleh pemohon seolah-olah dijadikan sebagai jurisprudensi. Sebagaimana kita maklumi, jurisprudensi dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum apabila dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dengan jurisprudensi tersebut. Hal ini didasarkan kepada postulat yang istilah Indonesianya penggunaan jurisprudensi tidak dapat diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan jurisprudensi tersebut. Perlu dipahami bahwa PHPU pemilihan kepala daerah tidak identik dengan PHPU penyelesaian perselisihan presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, presiden dalam PHPU pemilihan kepala daerah tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam PHPU presiden dan wakil presiden karena terdapat perbedaan, baik dasar hukumnya ataupun alasan hukumnya. Berdasarkan uraian pihak terkait di atas, maka cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya untuk bagian petitum kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak
permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 20 Maret tahun 2024. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor nama pasangan calon perolehan suara. 1. Pasangan calon nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa H.A. Muhaimin Iskandar 40.971.906. 2. Pasangan calon nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 96.240.691. 3. Pasangan calon nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji HM Mahfud MD 27.440.878 dan total suara sah adalah 164.227.475. Demikianlah keterangan pihak terkait kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yang mulia seluruh keterangan kami berjumlah 106 halaman, hanya sebagian yang dibacakan dan mohon seluruhnya sudah dibacakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yusril. Semua yang tidak dibaca dianggap dibacakan. Ini sebelum masuk ke keterangan dari Bawaslu, semuanya kelihatan sudah lelah ini. Jadi satu aja jawabannya, menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini akan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dipersilakan. Iya, saya kira kita break dulu untuk sholat dan berbuka puasa. Dan nanti dilanjutkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya untuk Bawaslu diminta jika bisa keterangannya dibuat ringkasan, Pak. Karena kami cermati keterangan Bapak itu di satu nomor itu 100 halaman lebih juga itu. Nanti selama break mungkin bisa dibuatkan narasi-narasi yang lebih ringkas. Ya bisa Pak Rahmat. Izin Pak, karena banyak dari pemohon baik 01 maupun 02 itu berkaitan dengan kasus yang ada, maka kami harus jelaskan agak detail di situ. Iya. Seandainya kami usahakan untuk diringkas. Bisa kan dianggap dibacakan meskipun itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangannya itu. Siap yang mulia. Izin Pak Ketua kalau bisa 19.30 karena waktu untuk sampai ke sini lagi kalau kami keluar dari gedung ini akan sangat terbatas dengan buka puasa. Jadi 19.30 akan lebih baik lagi. Izin Ketua. Tapi ini baru jam 16.30 loh Pak Rahmat Bagja. Masih bukan izin breaknya Pak. Break masuknya. Baik, jam 19.30 ya. Mudah-mudahan sudah selesai dengan ringkasannya sehingga nanti kalaupun dilanjutkan sudah tinggal pokok-pokoknya saja tanpa mengurangi hakikat daripada keterangan secara keseluruhan. Baik, persidangan diskorsing sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 1 /PHPU.Pres/22 Romawi /2024 dan perkara nomor 2 /PHPU.Pres/22 Romawi /2024 ditunda dan sidang akan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat sore.
Ambil foto dulu. Oh iya benar, foto dulu, foto dulu. Hari ini kita boleh foto dulu. Orangnya kan udah lain lagi. Orangnya udah beda-beda nih. Orangnya udah beda lagi. Semua tim hukum 0123 gabung. Bapak, di sini dulu, itu masih ramai. Iya. Di sini dulu.
Mohon perhatian. Sidang untuk perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dan perkara nomor 2 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 akan segera dilanjutkan. Kepada para pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, Bawaslu, dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih.
Ya, lihat sini, Pak. Lihat. Ya, ini bikin kena marah orang ini. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu, kepada para hadirin dimohon untuk bersikap tertib dan tenang, serta tidak berlalu lalang di dalam ruang sidang. Terima kasih. Kami ulangi, hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu, kepada para hadirin dimohon untuk bersikap tertib dan tenang, serta tidak berlalu lalang di dalam ruang sidang. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali. Silakan dari Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Hakim Konstitusi yang mulia, izinkan kami Bawaslu memberikan keterangan terhadap dua perkara. Satu perkara akan saya bacakan dan kemudian yang kedua Pak Puadi akan membacakannya. Keterangan Badan Pengawas Pemilu terhadap perkara nomor 1 /PHPU /Pres 12 angka Romawi /2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar nomor urut 01. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat, dengan hormat bersama ini Rahmat Bagja, Toto Haryono, Puadi, Herwin Malonda, dan Loli Suhenti sebagai Ketua dan anggota Bawaslu, pekerjaan dan alamat dianggap dibacakan. Bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara nomor 1 /PHPU /Pres 12 angka Romawi /2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar nomor urut 01. Sebagai berikut, Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebelum Bawaslu memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok permohonan pemohon aku, penting bagi Bawaslu untuk menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 /PU 8 angka Romawi /2010 halaman 111 sampai dengan 212 yang menyatakan dianggap dibacakan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 93 dan pasal 94 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagian telah diubah Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 2017 mengatur mengenai tugas pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut. 1. Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain. 2. Bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan atau laporan sebanyak 700 temuan dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Dan 3. Bawaslu telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 289 sengketa proses pemilu. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenan Bawaslu dalam memberikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan hasil pemilu. Halaman 16 sampai 21. 1. Bahwa terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024. Bersesuaian hasil pengawasan Bawaslu berdasarkan formulir model A laporan hasil pengawasan nomor 061-PM.01-01-00-3-2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1.1. Pasangan calon nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Pasangan calon nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Profesor Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai hasil pemilu yang mengaitkan dengan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor 58/HK
K1 01 2024 perihal imbauan tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya dianggap dibacakan. 3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lainnya, serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum perihal imbauan nomor 779-PM.00-K1/11/2023 tertanggal 1 November 2023 dan Surat Ketua Bawaslu perihal imbauan nomor 810-PM.00-K1/11/2023 tertanggal 12 November. Selanjutnya dianggap dibacakan. 4. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan melalui Surat Ketua Bawaslu perihal Instruksi nomor 7 tahun 2023 tentang pencegahan pelanggaran pemilu terkait tindakan kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota Badan Perusahaan Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2023. Dengan materi instruksi pada pokoknya agar menyampaikan dengan segera imbauan kepada kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota BPD dan anggota Badan Permusawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa pada setiap desa di wilayah kabupaten kota masing-masing untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya dianggap dibacakan. 5. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Imbauan nomor 5/PM.00-K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 dengan materi yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat nomor 38/PM.00-K1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan materi yang pada pokoknya pejabat pemerintah baik di pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, pegawai tidak tetap, pegawai honorer, PPNPN, staf khusus dan pegawai lain bersikap netral dan tidak melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi dan calon anggota DPD. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden khususnya terkait dengan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009-LP-RI-00-00-11 pada tanggal 20 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900/PP.00-K1/11/2023 perihal pemberitaan status laporan tertanggal 23 November 2023 kepada pelapor. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 010-LP-RI-00-00-11 pada tanggal 21 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 924 tahun 2023 perihal pemerintahan status laporan tertanggal 24 November 2023 kepada pelapor. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan terkait dengan putusan MK nomor 90/PU 21/2023 kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menyampaikan surat nomor 724/HK K1/10/2023 perihal permintaan penjelasan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 dan nomor 28P/HUM 2023 dan putusan MK nomor 90/PU 21/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui surat nomor 1294/PL.01/4SD/05 2023 perihal penjelasan tindak lanjut putusan MA dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023 yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu menjadi pihak dalam perkara nomor 135
PKE DKPP garis miring 12 angka Romawi 2023 sebagai pihak terkait, dan perkara nomor 136 PKE DKPP garis miring 12 angka Romawi 2023 Ketua dan anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penang Pelanggaran sebagai pihak terkait, perkara nomor 137 PKE 2023 sebagai pihak terkait, perkara nomor 141 PKE 2023 sebagai pihak terkait yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada seluruh anggota KPU RI sekarang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan pokok pertimbangan dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan terdapat intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu. 1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara negara karena penyalahgunaan wewenang sebagai Wamendes yang memimpin rapat pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka calon presiden wakil presiden nomor urut 2 dengan laporan nomor 001 garis miring LP garis miring PP RI garis miring 00.00 11 angka Romawi 2023 tanggal 8 November 2023. Bawaslu menyampaikan pemberitaan status laporan nomor 001 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. 2. Bahwa berkenaan dengan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor 001 tahun 2023 dengan terlapor Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, pasangan calon nomor urut 3 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu tahun 2024. 3. Bahwa berkenaan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif dengan nomor 002/2023 dengan terlapor Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Muhammad Mahfud MD, pasangan calon nomor urut 3 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu tahun 2024. 4. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan dengan kegiatan silaturahmi nasional Desa tahun 2023 di Gelora Bung Karno, yakni Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan surat rekomendasi nomor 3 tahun 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran pemilu dalam temuan nomor 001/2023 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terdapat laporan nomor 013/2023 yang pada pokoknya melaporkan kegiatan silaturahmi nasional desa tahun 2023 menuju Indonesia Maju. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan nomor surat nomor 940/2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 27 November 2023 kepada pelapor. 6. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu Rakabuming Raka calon wakil presiden nomor urut 2 yang dilakukan di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, di mana terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI nomor 2 tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal surat pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat nomor 003/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah, Bawaslu mengeluarkan pemberitaan status laporan dengan nomor 1045/2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 034/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 8. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan kegiatan rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 1066/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitaan status laporan dengan nomor 2/2024 tanggal 3 Januari terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 048 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT 013 RW 011 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara dengan kesimpulan
Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan tanggal 27 Desember 2023 kepada pelapor bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berikut penjelasan Bawaslu pada pokoknya disampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu nomor 790/2023 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 6 November yang pada pokoknya memberikan kesempatan pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan 001/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. 9. Bahwa keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka pada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, di mana terlapor memegang susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur yang pada pokoknya Sentra Gakumdu berkesimpulan laporan nomor 002 tahun 2023 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. 10. Bahwa terkait dengan temuan peristiwa pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka Cawapres nomor urut 02 bahwa kemudian pada akhir proses penanganan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta nomor 2 2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal surat pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat nomor 03 tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. 11. Bahwa keterangan Bawaslu berkaitan dengan kegiatan calon wakil presiden RI nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur As-Saqafah yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan pengawas kelurahan desa terkait dengan video yang beredar bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran. 7. Terkait kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia bahwa pada 19 Desember 2023 berikut penjelasan Bawaslu bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 21 Desember 2023 dengan laporan nomor 041/2023 dan tanggal 28 Desember 2023 dengan laporan nomor 048 terkait kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia pada Selasa 19 Desember 2023 dengan acara mengukuhkan peran APSI dalam mendorong regulasi perlindungan dan pemberdayaan perdagangan pasar guna mempertahankan ekstensi dan daya saing masyarakat yang diselenggarakan di Hotel MJ Setos, Jalan Inspeksi Kembangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041 dan 048 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam kajian awal dugaan laporan pemilu dengan dugaan pelanggaran pemilu, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa dan bukti-bukti bahwa menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu secara material sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan memberikan pemberian status laporan nomor 1066/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 041/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan memberikan pemberitahuan status laporan dengan nomor 2/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 048/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar dan selanjutnya pencermatan tersebut dicatat dalam formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu nomor 0133/2023 tanggal 22 Desember diperoleh informasi hasil pengawasan pemilu yang pada pokoknya bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu dan dikarenakan kegiatan APSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara mutandis pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud. 9. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu kegiatan Cawapres pasangan calon nomor urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako yang pada pokoknya disimpulkan laporan dengan nomor registrasi 001/2023 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan 27 Desember kepada pelapor dan mengumumkan pada papan pengumuman. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pengangkatan pejabat daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. 1. Bahwa hasil tindak lanjut temuan berkenaan dengan dalil PJ Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B
/34/PP 00.01-K.KN/03/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tertanggal 20 Februari 2024 bahwa terdapat laporan nomor 043/2023 terhadap pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 1071/2023 perihal pemberitaan status laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada pelapor. 3, bahwa terkait dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat terbukti tidak netral diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat nomor B/34 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tanggal 20 Februari 2024. Sedangkan untuk PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana diduga tidak netral karena menjemput calon Presiden Prabowo Subianto. Pada pokoknya hal tersebut dugaan pelanggaran pemilu ketentuan pasal 282 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak terbukti. 5, bahwa terkait dengan penurunan sementara baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan, Jalan SMK 1 Bulan, Batu Bulan, dan Balai Budaya Desa Batu Bulan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. 1, bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau netralitas ASN dengan materi laporan seorang kepala bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Medan melakukan mobilisasi ASN pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Wali Kota Medan, CQ, Inspektorat Kota Medan, melalui surat nomor 046/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tertanggal 30 Januari 2024. 2, bahwa terkait laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kota Medan, terdapat pelimpahan laporan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pokoknya direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang. Dalam surat nomor 046 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan dalil pengerahan aparatur negara di Kabupaten Bogor yang pada pokoknya telah melakukan tugas pencegahan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan keterlibatan aparatur negara. 1, bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001/2022 yang disampaikan dengan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi laporan kampanye penggunaan fasilitas negara dan praktik politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Saudara Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai PAN sekaligus Menteri Perdagangan. Bawaslu melalui surat nomor 251 perihal menerbitkan surat nomor 251/2022 perihal surat pengantar status laporan nomor 001 tanggal 29 Juli 2022 bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bawaslu melalui surat nomor 27/2024 perihal pemberitaan status laporan nomor 004 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu mengikutsertakan anggota TNI aktif dalam acara tahapan pemilu tahun 2024 dengan surat Ketua Bawaslu nomor 5/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Panglima Tentara Nasional Indonesia kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dihadiri oleh pejabat negara Airlangga Hartarto dengan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana pemilu pasal 523 Jungto pasal 280 huruf J Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye Partai Golkar tanggal 14 Januari 2024 di alun-alun Tastura Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan dan dilakukan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Januari 2024. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan pelanggaran Dr. Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang ikut dalam mengkampanye dukungan terhadap paslon 02 selanjutnya berdasarkan pemberitahuan status laporan nomor 241 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara beredar rekaman di medsos mengarahkan untuk menangkan kampanye paslon 02. Bawaslu melalui surat nomor 74/2024 perihal pemberitahuan status laporan 020 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Kementerian Pertahanan mengkampanyekan tagar Prabowo Gibran dengan laporan nomor
032 2024 selanjutnya Bawaslu mengeluarkan surat nomor 95 2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 25 Januari 2024. Kementerian Pertahanan dengan surat nomor B /355 HMS.03.00 Rumas perihal penjelasan akun medsos Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari telah dilakukan perbaikan dan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administraturnya. 8. Bahwa berkenaan dengan temuan nomor 002/2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pemberian door prize kepada peserta pemilu melalui pembagian hadiah berupa paket umroh dan pemberian hadiah barang atau persyaratan kegiatan berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat 1 huruf J Yungto pasal 523 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Temuan tersebut dihentikan pada pembahasan sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu selanjutnya berdasarkan pemberitaan status laporan tanggal 22 Januari 2024. 9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dituangkan dalam formulir model A, laporan hasil pengawasan nomor 410/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dilakukan oleh Panwascam Cilincing terkait dengan penelusuran dugaan kampanye pemilu pada saat belusukan oleh Prabowo Subianto dan dugaan netralitas Babinsa dalam pendataan KTP dan KK. Pada pokoknya tidak ada bedah rumah. Kemudian keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan Kepala Desa. 1. Bahwa berkenaan dengan Kepala Desa Sambiroto deklarasi mendukung pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran berdasarkan kajian dugaan pelanggaran nomor 001/2024 tanggal 28 Februari 2024, laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan di Polres Ngawi. 2. Bahwa tindak lanjut berkenaan dengan Kepala Desa Tarik atas nama Fanul Ahmad Irfandi telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan dan atau keputusan yang menguntungkan pasangan calon dan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara nomor 83/B/2024/PN SDA tanggal 26 Februari 2024. 3. Hasil tindak lanjut berkenaan peristiwa 12 orang kepala desa di Kecamatan Bunduran, Kabupaten Sidoarjo yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dengan cara membuat rekaman video yang mengarah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagian masuk pasal 29 huruf B Yungto pasal 30 Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa sehingga direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan surat nomor 193/2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain tanggal 14 Maret 2024 formulir model B18 pemberitaan status laporan tanggal 14 Maret kepada pelapor. Hasil tindak lanjut berkenaan temuan Bawaslu Kabupaten Tulung Agung dengan register nomor 001/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, ketentuan pasal 490 Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh kepala desa aktif di Desa Keradinan atas nama Eko Sujarwo dalam pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang. Di dalam pertemuan tersebut, Eko Sujarwo mendeskripsikan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sesuai dengan informasi yang diperoleh Panwas Kecamatan Pagerwojo dan juga foto dan juga video yang telah beredar. Berdasarkan hasil kajian, temuan yang telah diregistrasi memenuhi syarat form material namun tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga tidak dapat dilanjutkan. Kemudian disampaikan kepada pelapor dan terlapor surat Bawaslu Kabupaten Tulung Agung nomor 027 tahun 2024 perihal pemberitahuan status temuan tanggal 24 Februari 2024 dan formulir model B18 pemberitahuan status temuan atau laporan tanggal 23 Februari 2024. 5. Bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan rapat koordinasi kepala desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran 2024 melalui berita acara Sentra Gakumdu Kabupaten Temanggung terhadap temuan nomor 001/2024 yang pada pokoknya penanganan tindak pidana pemilu dihentikan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. 1. Bahwa berkenaan dengan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan bantuan sosial beras, Bawaslu menyampaikan surat nomor 150/2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 2 Februari 2024 tidak registrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formulir dan material. 2. Bahwa berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa tuduhan dan penghasutan masyarakat atas beredarnya bantuan sosial berupa beras dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan memenuhi syarat formulir namun tidak memenuhi syarat material. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan surat nomor 4128.1/2024 perihal pemberitaan status laporan tanggal 12 Februari 2024 kepada pelapor. 2.
3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis. 1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Bawaslu yang diduga sangat kental dengan unsur politik dan berpengaruh kepada netralitas Bawaslu, berikut penjelasan Bawaslu. 1.1. Bahwa tunjangan kinerja sebagai peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil per KBKN nomor 20 tahun 2011 adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Bahwa Bawaslu melakukan proses penyusunan tukin Bawaslu kepada Kementerian Pan-RB dan kementerian terkait lainnya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023. 1.3. Bahwa proses pengusulan tukin Bawaslu didasarkan pada nilai evaluasi RB Bawaslu tahun 2020 sebagaimana surat Kemenpan RB nomor B/26-M.RB.06 2021 perihal hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021 sebesar 67,99% sudah memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tukin di level 70%, sehingga Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2021 mengirimkan surat usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan nomor 0194/2021 perihal usulan penyesuaian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kerja Bawaslu kepada Kemenpan RB. 1.4. Bahwa surat pengusulan penyesuaian tukin Bawaslu tahun 2021 mendapat respon dari Kemenpan RB dengan tanggapan adanya moratorium penyesuaian tukin dikarenakan situasi pandemi COVID-19 dan dapat diusulkan kembali pada tahun 2022 saat COVID tertangani. Bahwa pada bulan Februari 2022 Bawaslu kembali mengirimkan surat usulan penyusunan tukin kepada Kemenpan RB dengan surat nomor 0334/2022 yang mana juga pada tanggal 7 Maret 2022 terhadap hasil nilai evaluasi RB Bawaslu tahun 2021 berdasarkan surat Kemenpan RB B/33/2022 perihal hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2021 per tanggal 7 Maret 2022 sebesar 68,60. Memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tukin di level 70%. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2022 mendapat surat Bawaslan balasan usulan penyesuaian tukin Bawaslu melalui surat nomor R/17/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Bawaslu hanya sebesar 40% belum mencapai batas minimal sebesar 70%. Bahwa Bawaslu melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai hasil evaluasi RB dan penyederhanaan birokrasi Bawaslu sudah mencapai 97,5% dan pada bulan Oktober 2022 Kemenpan RB menyampaikan surat melalui surat nomor 38/2022 perihal tanggapan atas permohonan penyesuaian tukin tertanggal 11 Oktober 2022 bahwa dilakukan moratorium penyesuaian tukin sampai tahun 2024 dan kondisi keuangan negara memungkinkan. 1.7 bahwa Kemenpan RB telah mengajukan izin prinsip penyesuaian tukin Bawaslu kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2022 sebagai surat Kemenpan RB nomor 7 tahun 2023 perihal penyampaian proses penyesuaian tukin tertanggal 11 Januari 2023. Lebih lanjut Bawaslu telah mengirimkan data dan informasi untuk proposal terkait dengan pengusulan penyesuaian tukin bagi pegawai di lingkungan kerja Bawaslu serta dilakukan ekspose oleh Direktorat Jenderal Anggaran HPP Kementerian Keuangan dan telah dimuat dalam berita acara kesepakatan dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu nomor BA 18/AG.9/2023 tanggal 1 Agustus 2023. 1.8 bahwa dalam revisi peraturan terkait tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres tunjangan kinerja
pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dengan Kemenpan RB kepada Kemenpan RB dan Kemenkumham pada akhir bulan November dan Desember sebagaimana surat undangan Bawaslu nomor 635/2023 tanggal 29 November 2003 dan surat undangan Kemenkumham nomor PPE.PP.02.03/2272 tanggal 28 November 2023. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2003 Bawaslu mengirimkan surat pengantar persetujuan paraf naskah rancangan peraturan Presiden tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia. 1.10 bahwa peraturan terkait tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu ditetapkan dan diundangkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu tertanggal 12 Februari 2024. Keterangan terhadap dalil permohonan manipulasi DPT. 1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 112 tahun 2024. Bawaslu menyampaikan pemberitaan status laporan dengan dugaan pelanggaran pemilu kepada pelapor melalui surat nomor 252 perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya memberitahukan status laporan nomor 112 tidak dapat register dengan alasan tidak memenuhi syarat material, bahwa terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor 001 tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024 bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memutus dalam putusan nomor 001 yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterangan terhadap dalil permohonan pemohon, surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2. 1. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu kasus Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambar Prabowo sambil meneriaki nama Prabowo pada tanggal 28 Desember 2023 di Pamekasan Madura, terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu Pamekasan nomor 001 2024 tertanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan temuan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu. 2. Berkenaan dengan data dugaan pelanggaran pemilu di Kuala Lumpur di mana terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos, serta terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat-suara telah ditindaklanjuti melalui surat nomor 012 2024 perihal rekomendasi pelanggaran administratif pemilu tertanggal 13 Februari 2023 melalui surat Ketua Bawaslu nomor 200 tanggal 14 Februari kepada Ketua KPU RI. Selanjutnya, surat Ketua Bawaslu nomor 293 2024 perihal rekomendasi tanggal 1 Maret 2024 bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut terkait tindak pidana pemilu terkait pasal 544 Undang-Undang Pemilu Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan berdasarkan petikan putusan nomor 185/PIT.SUS 2024 PN Jakarta Pusat yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan terpidana 6 orang anggota Panwas Kuala Lumpur dan 1 orang mantan anggota Panwas Kuala Lumpur. Bahwa berkaitan dengan telah terjadi pengurangan suara, pasangan calon nomor urut 1 terjadi di A. TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus, di mana surat suara pasangan calon nomor 1 tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa berdasarkan C hasil salinan PPWP yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus adalah 9 suara. C hasil salinan PPWP TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. 2. Bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di halaman info pemilu, perolehan pasangan calon nomor urut nomor 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus yang tertera dalam hasil pemindaian hasil C hasil PPWP adalah 9 suara. 3. Bahwa berdasarkan C hasil PWPP sebagian maksud pada poin 1 dan hasil pindai C hasil PWP sebagian maksud pada poin 2, saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak menandatangani C hasil PWP. C hasil PWP TPS 006 Kelurahan Coco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus dan
info pemilu berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu tidak terdapat terjadi kejadian pengurangan suara. B. TPS 01 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, di mana suara pasangan calon nomor 1 tertulis 38 surat suara sah, namun dalam C penulisan di dalam penghitungan di KPU terinput 28 suara. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di laman info pemilu, link http://pemilu2024.kpu.go.id, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang tertera dalam hasil pindai C hasil PPWP adalah 38 suara. 2. Bahwa berdasarkan hasil pindai C hasil PPWP sebagai dimaksud dalam poin 1, saksi pasangan calon nomor 3 tidak menandatangani hasil C hasil PPWP. 4. Bahwa berkaitan dengan politik uang, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut. 4.1. Bahwa dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan terjadi penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memberikan info terhadap suara DPT yang tidak digunakan, yang diduga untuk menyiasati suara yang hangus dimanipulasi untuk salah satu pasangan calon di TPS 029 Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Gandrung Mangu nomor 002/2024 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut. A. Jumlah DPT pada TPS 029 Desa Karanggintung, RT 005 RW 006 Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Kota Cilacap sebanyak 215 pemilih, terdiri dari 108 pemilih laki-laki dan 107 pemilih perempuan. Jumlah surat suara presiden yang tersedia adalah 220. Jumlah surat suara DPD yang tersedia adalah 240. Jumlah surat suara DPR yang tersedia adalah 220. Jumlah surat DPRD provinsi sebanyak 219 dan jumlah surat DPRD kabupaten kota sebanyak 219 setiap jenis pemilu. Sehingga sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT. B. Proses pemungutan suara pada TPS 029 Desa Karanggintung, Kota Cilacap selesai pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Total surat suara yang digunakan sebanyak 149 surat suara dan surat suara DPK sebanyak 2 surat suara. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hasil hak pilihnya. Presiden, DPD, DPR, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota masing-masing sebanyak 145 pemilih dan ditambah daftar pemilih khusus sebanyak 2 pemilih. Tidak terdapat pemilih daftar pemilih tambahan. Surat suara Presiden tersisa sebanyak 69 suara, surat suara DPD tersisa sebanyak 89 surat suara, surat suara DPR tersisa sebanyak 69 surat suara, surat suara DPD Provinsi tersisa sebanyak 68 surat suara, dan surat suara DPD Kabupaten Kota tersisa sebanyak 68 surat suara. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Gandrung Mangu tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan mencoblos lebih dari 1 kali dan anak-anak ikut mencoblos. 1. Bahwa berkenaan dengan TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten melalui formulir B.2 temuan nomor 01/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 dan formulir model B13 kajian dugaan pelanggaran nomor 01 tanggal 15 Februari 2024 merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7. 2. Bahwa terkait dengan TPS 06 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, formulir B2 temuan nomor 009/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan penghitungan suara ulang surat suara jenis DPRD Kota Serang. 3. Berkaitan dengan siaran pers Bawaslu tanggal 15 Februari 2023 terdapat pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS. Berikut penjelasan Bawaslu. 1.1 berdasarkan siaran pers Bawaslu nomor 11 2024 15 Februari 2024 berjudul Bawaslu temukan 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu menyampaikan 2.413 TPS yang didapati adanya dugaan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 30 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi sistem informasi pengawasan pemilu hingga 15 Februari 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bahwa proses kerja pengawasan dilakukan di TPS, PTPS mengamati peristiwa-peristiwa khusus, diantaranya adanya dugaan pemilih memilih lebih dari 1 kali. Pemilih lebih dari 1 kali dapat berupa pemilih yang sama melakukan upaya untuk memilih 2 kali, atau pemilih mendapatkan 2 surat suara dalam 1 jenis pemilihan. Jika ada indikasi pemilih memilih lebih dari 1 kali, PTPS menjawab di dalam sistem aplikasi pengawasan pemilu pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara, apakah terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 kali, jawaban ya atau tidak.
Dan 1.3 bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut tindak lanjut yang dilakukan PTPS menyampaikan saran kepada KPPS agar memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik dengan memperhatikan nilai menjaga hak pilih, sehingga kejadian khusus kemudian dapat dicegah sehingga tidak benar-benar terjadi. KPPS selanjutnya menindaklanjuti saran perbaikan TPS. Rincian kejadian khusus pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Kami bacakan sampelnya. Misalnya Aceh, pemilih menggunakan hak pilih lebih 1 kali, 30 kejadian, dan seterusnya. Total 2.413. Bahwa berdasarkan pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara TPS wajib diulang apabila terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti. Selanjutnya berdasarkan pasal 373 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakan pemungutan suara ulang. Dan usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, data hasil pengawasan tersebut sangat mungkin berubah. Selain dengan memaksimalkan upaya pencegahan, hal tersebut juga karena dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pengawas TPS. Diusulkan kepada KPPS untuk diteruskan kepada PPK untuk ditetapkan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Kota. Pada tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu mengeluarkan siaran pers nomor 14 dengan judul Bawaslu merekomendasikan 1.692 TPS. KPU laksanakan PSU, PSL, dan PSS di 1.521 TPS, 1.521 TPS. Berdasarkan pengawasan, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 saran perbaikan dan atau rekomendasi pemungutan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara ulang PSL, dan pemungutan dan penghitungan suara susulan PSS. Rekomendasi ini merupakan hasil pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemungutan suara tahun 2024 dari total 1.692 saran perbaikan atau rekomendasi tersebut diantaranya 890 rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan pemungutan suara ulang terbanyak di Papua, Papua Pegunungan 94, Papua 80, Sulawesi Selatan 70 rekomendasi, Maluku 70 rekomendasi, Nusa Tenggara Barat 53 rekomendasi, Nusa Tenggara Timur 53 rekomendasi, dan Sulawesi Tengah 42 rekomendasi. Bahwa terhadap 890 saran perbaikan dan atau rekomendasi PSU, dilaksanakan PSU di 729 TPS 80% dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS 9%. Tidak dapat dilaksanakan PSU berdasarkan hasil kajian KPU, tidak mungkin diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan atau saran perbaikan atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU. 1.8 bahwa selain itu terdapat 77 saran perbaikan dan atau rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti atau karena tidak mendapatkan surat balasan terjadi di 4 provinsi, Sulawesi Tengah 3 TPS, Jawa Barat 3 TPS, Maluku 23 TPS, Papua 48, Kabupaten Jayapura 48 TPS. Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Bahwa terkait dengan TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Banten, sudah diterangkan dalam kejadian di atas. Kemudian, keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan TPS janggal. 1. Bahwa Panwas Kecamatan Kelurahan atau Desa Purwomartani Kalasan telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran tingkat Kelurahan Purwomartani pemilu tahun 2024 dengan laporan hasil pengawasan nomor 018 2023 tanggal 31 Maret 2024. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas Kelurahan Desa Purwomartani mempertanyakan mengapa terdapat 101 pemilih tidak memenuhi syarat di TPS 28 Purwomartani yang selanjutnya dijawab oleh Ketua PPS Suhari bahwa 101 pemilih tersebut akan dimasukkan dalam pemilih TPS lokasi khusus Balai RS BKL DIY Unit Binalaras. Dalam sambutan pembukaan pleno, Ketua PPS menyampaikan bahwa Purwomartani rencananya akan ada sebanyak 4 TPS lokasi khusus, yakni 1 TPS di Balai RSBKL DIY Unit Binalaras dan 3 di TPS di Universitas Kristen Immanuel Kalasan. 2. Bahwa PPS Purwomartani telah menetapkan berita acara rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutahiran tingkat Kelurahan Purwomartani nomor 03 tanggal 31 Maret 2023 dengan rincian jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani sebanyak 105 TPS, pemilih aktif 28.116, pemilih baru 394, pemilih tidak memenuhi syarat 546, perbaikan data pemilih 830, dan pemilih potensial non-KTP elektronik 287 pemilih. 3. Bahwa Panwas Kecamatan Kalasan telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar perubahan hasil pemutahiran ke tingkat KP Nawon Kalasan untuk pemilu tahun 2024 pada Minggu 2 April 2023 dengan laporan hasil pengawasan nomor 104
2023 di Aula Kapanewon, Kalasan. Dalam pleno tersebut sempat menanyakan terkait 4 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan, apakah akan dimasukkan datanya di pleno DPHP tingkat kecamatan atau tidak. Dan dijawab oleh PPK Kalasan bahwa rekapitulasi TPS lokasi khusus akan dilakukan di tingkat pleno kabupaten. 4. Bahwa PPK Kalasan telah menetapkan berita acara rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat kecamatan nomor 02 pada 2 April 2023 dengan rincian jumlah TPS sebanyak 257 TPS dengan jumlah pemilih aktif 64.978 pemilih, khusus TPS di Kelurahan Purwomartani sebanyak tertuang dalam lampiran BA tercatat 105 TPS dengan pemilih aktif 28.116, pemilih baru 394, pemilih tidak memenuhi syarat 546, perbaikan data pemilih 830, dan pemilih potensial non-KTP elektronik 287 pemilih sebagaimana tertuang dalam lampiran BA. 5. Bahwa Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Sleman menetapkan sebanyak 33 TPS lokasi khusus dengan 4 TPS lokasi khusus di Purwomartani, yakni 1 TPS di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 3 TPS di Universitas Kristen Immanuel. Kalasan sebagai tertuang dalam berita acara rekapitulasi tempat pemungutan suara di lokasi khusus Kabupaten Sleman dengan nomor 69 tertanggal 28 Maret 2023. Sesuai surat KPU RI nomor 56 tahun 2023 perihal persiapan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus tertanggal 16 Januari 2023 pada halaman 3 huruf I disebutkan bahwa pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan yang memiliki TPS khusus. Berikut nama-nama TPS lokasi khusus dianggap dibacakan. 6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat Kabupaten Sleman dalam pemilu tahun 2004, 5 April 2023 dalam laporan hasil pengawasan nomor 021 di The Alana Hotel dan Convention Center. Dalam pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dengan KPU DIY dan KPU RI agar mekanisme proses dan penyusunan daftar pemilih lokasi khusus dipersamakan dengan penyusunan daftar pemilih pada TPS reguler, di mana ada tahap penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir atau daftar pemilihan tetap. Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan berita acara rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat kabupaten nomor 72 pada 5 April 2023 dengan rincian jumlah TPS Kabupaten Sleman sebanyak 3.446 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 850.838 pemilih. Khusus Kapanewon Kalasan jumlah TPS yang ditetapkan sebanyak 261 TPS dengan jumlah pemilih aktif 65.942 pemilih, bertambah 4 TPS bila dibandingkan dengan hasil pleno rekapitulasi daftar perubahan pemilih pemutahiran tingkat kecamatan pada 2 April 2023 yang tercatat sebanyak 257 TPS dengan 68.978 pemilih. Rincian penambahan keempat TPS tersebut adalah 1 TPS di lokasi khusus Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 3 TPS di Universitas Kristen Immanuel Kalasan. Bahwa keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan kecurangan termohon yang dilakukan oleh sistem IT atau Sirekap. 1. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat nomor 197/HK-K1/2024 perihal imbauan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perihal audit sistem IT Pemilu KPU RI tanggal 7 Februari 2023 yang disampaikan oleh tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu nomor 184/2024 perihal permintaan penjelasan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI yang pada pokoknya meminta penjelasan berkenan sejauh mana akses Sirekap dalam proses penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga meminta penjelasan berkenaan permasalahan yang beredar di publik, di antaranya ketidaktepatan atau ketidaksinkronan antara data dalam foto formulir model C hasil dengan hasil pembacaan dan tidak dapat diperbaiki kesalahan hasil pembacaan sebagaimana termuat dalam link berita dianggap dibacakan. 3. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pengawasan berdasarkan surat nomor 219 tahun 2024 perihal saran perbaikan tanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU RI untuk
lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data Sirekap. Karena foto formulir C hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman http pemilu2024.kpu.go.id dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan. 3.2 menyampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang. 3.3 menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai model C hasil diunggah pada http pemilu2024.kpu.go.id sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera secara akurat antara form model C hasil pemindaian dengan hasil Sirekap. 4. Bahwa terkait dengan penundaan atau penjadwalan ulang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk diskors dan dijadwalkan ulang sampai dengan tanggal 20 Februari oleh karena optimalisasi Sirekap, Bawaslu telah melakukan tugas pengawasan oleh Surat Ketua Bawaslu nomor 223/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal permintaan penjelasan dan saran perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. Sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. 4.2 bahwa persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan atau desa dan sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Hal tersebut dimasukkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan dengan jadwal tahapan sebagian maksud dalam ketentuan pasal 10 dan pasal 11 PKPU nomor 5 tahun 2024. 4.3 bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Bawaslu memperoleh informasi terkait terjadinya penjadwalan ulang rekapitulasi di tingkat kecamatan yang pada pokoknya dikarenakan optimalisasi Sirekap sehingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan diskors dan dijadwalkan ulang sampai tanggal 20 Februari 2024. 4.4 bahwa oleh karena Sirekap merupakan alat bantu dan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan kecamatan telah dijadwalkan, maka Bawaslu minta penjelasan KPU dasar hukum yang digunakan terkait kejadian beberapa daerah yang melakukan penundaan dan atau penjadwalan ulang rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan karena optimalisasi Sirekap. 4.5 bahwa Bawaslu mengimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan atau penjadwalan ulang serta melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap saran perbaikan Bawaslu tersebut, KPU RI menyampaikan surat nomor 360/2024 perihal penjelasan penggunaan Sirekap tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut. 5.1 KPU RI telah mengambil kebijakan untuk memperbaiki data yang tercantum pada laman http pemilu2024.kpu.go.id yang tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan proses bisnis perbaikan data yang digunakan dalam Sirekap. 5.2 bahwa perbaikan data telah dimulai sejak tanggal 15 Februari 2024 disertai dengan penghentian penayangan sementara terhadap data tersebut pada laman http pemilu2024.kpu.go.id secara bertahap dan diikuti dengan penayangan kembali data-data yang telah disesuaikan dengan formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. 6. Bahwa KPU RI menyampaikan surat nomor 359/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal penjelasan rekapitulasi tingkat kecamatan yang pada pokoknya sebagai berikut. 6.1 bahwa kegiatan PPK untuk memastikan kesesuaian data merupakan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 huruf A, pasal 10 ayat 2 huruf C, dan pasal 13 ayat 2 huruf B PKPU nomor 5 tahun 2024 yang menyatakan bahwa A. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara melalui antara lain kegiatan persiapan, B. Persiapan pelaksanaan rekapitulasi antara lain persiapan sarana dan prasarana, dan C. Sarana dan prasarana antara lain terdiri atas penyiapan Sirekap. 6.2 bahwa hal tersebut dalam konteks melakukan rangkaian persiapan rekapitulasi kecamatan bukan dalam konteks menunda tahapan pemilu. 7 bahwa terkait dengan dugaan pengurangan suara paslon 01 Anies Muhaimin pada situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu, Bawaslu melakukan hal sebagai berikut. 7.1 Bawaslu RI menerima formulir laporan nomor 110 tertanggal 19 Februari 2024. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden di mana para terlapor yaitu Ketua dan anggota KPRI diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan pengurangan suara paslon 01 Anies Muhaimin pada situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu. 7.2 Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 110 tanggal 21 Februari 2024. Bawaslu menyimpulkan pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu, dugaan pelanggaran pidana pemilu. Oleh karenanya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Selanjutnya disampaikan kepada pelapor melalui surat nomor perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari tahun 2024. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden di mana terlapor yakni Ketua dan anggota KPRI diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan penggelembungan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran pada situs rekap sebagai berikut. Bahwa Bawaslu menerima formulir laporan nomor 111 tertanggal 19 Februari 2004. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di mana para terlapor yakni Ketua dan anggota KPRI diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan penggelembungan suara paslon nomor urut 2 pada situs rekap. Bawaslu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu tanggal 21 Februari dengan kesimpulan bahwa pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat material. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 251 tanggal 22 Februari 2024 kepada perihal pemilihan status laporan. 9. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di mana para terlapor yang Ketua dan anggota KPRI diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindak penghentian proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Bawaslu menerima formulir laporan nomor 123 tanggal 5 Maret 2024 terkait dugaan pelanggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di mana para terlapor yakni Ketua dan anggota KPRI diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindak penghentian proses rekapitulasi suara tingkat panitia penyelenggara kecamatan. Bawaslu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 123 tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan material. Selanjutnya disampaikan kepada pelapor melalui surat nomor 274 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024. Demikian keterangan terhadap perkara nomor 01, maka selanjutnya akan dibacakan terhadap perkara nomor 2 oleh Bapak Puadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua dan anggota Hakim Konstitusi, pemohon 01, 03, termohon dan terkait. Izinkan saya membacakan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan petunjuk Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk perkara nomor 2 dari 91 halaman, ini kita ringkas menjadi 8 halaman. Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap perkara nomor 2 garing PHPU titik pres strip 12 Romawi 2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. H.M. Mahfud MD SHSU MIP nomor urut 3. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan persandingan perolehan suara pemohon menurut termohon dan pemohon pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 di seluruh provinsi Indonesia di luar negeri. 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang didasarkan pada formulir model D hasil Provinsi PPWP, berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di 38 provinsi sebagai berikut dianggap dibacakan. 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawas pemilu luar negeri Panwas luar negeri yang didasarkan pada formulir model D hasil PPLN PPWP, berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di 61 wilayah luar negeri sebagai berikut dianggap dibacakan.
Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 02 dalam satu putaran. 1. Bahwa berikut hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu pejabat kepala daerah. Beberapa PJ sudah dijelaskan di keterangan 01. 1.1. Bahwa terdapat laporan nomor 090-PP-RI-00.0002 Romawi 2024 terhadap pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial. Informasi tersebut diperoleh pelapor di media daring, namun laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material dan selanjutnya disampaikan surat Bawaslu nomor 194 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 13 Februari 2024 kepada pelapor. 2. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024 dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Terkait dugaan pelanggaran silaturahmi nasional desa dan bansos sudah di keterangan 01. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM yang terjadi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power, terkoordinasi menyebabkan pasangan calon nomor urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Berdasarkan informasi yang viral di media sosial TikTok terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan dalam kegiatan kampanye Pani Dewinta Caleg DPR RI Dapil Jateng 1 yang diselenggarakan pada hari Selasa 26 Desember 2023 di Watersik Weleri, Bawaslu Kabupaten Kendal menindaklanjuti dengan tindakan penelusuran formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu nomor 34 garing LHP garing PM titik 01 titik 02 garing 1 2024. Analisis tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di Indonesia. 1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 001 garing LP garing PP garing Kabupaten garing 14.31 garing 1 Romawi 2024 pada tanggal 11 Januari 2024 yang berkenaan dengan pemasangan spanduk paslon 02 di Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan kajian awal dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan atau material. Selanjutnya Bawaslu Sukoharjo menyampaikan surat nomor 011 dan seterusnya 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 16 Januari 2004 kepada pelapor. 2. Bahwa hasil tindak lanjut temuan nomor 001 dan seterusnya 2023 seorang ASN terlibat video deklarasi paslon 02 di Jawa Timur terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada PJ Bupati Bangkalan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 058 dan seterusnya tahun 2023 perihal rekomendasi dugaan peraturan perundang-undangan lain tanggal 4 Desember 2023. 3. Bahwa berdasarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 November 2023
dan pemberitahuan status laporan tanggal 30 November 2023 yang menyatakan laporan nomor 002 dan seterusnya tahun 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, dan laporan nomor 003 dan seterusnya 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil dan material, karena material laporan tidak dapat dilengkapi atau diperbaiki oleh pelapor. Laporan tersebut pada pokoknya tersebar dukungan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran terhadap kegiatan saresehan UMKM Apeksi Komwil 1 Sumatera yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lok Samawe dan spanduk bernuansa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran yang terpampang sepanjang Jalan Banda Aceh Medan yang masuk dalam wilayah Gampong Blong, Panyong dan Palong Kecamatan. 4. Bahwa dugaan pelanggaran penggunaan pakaian olahraga bernuansa dugaan kepada paslon 02 oleh camat di Kabupaten Bekasi diputuskan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan berita acara hasil koreksi nomor 001 dan seterusnya tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan mengoreksi penanganan pelanggaran laporan nomor 015 dan seterusnya 2024 tertanggal 2 Januari 2024 oleh Bawaslu Kota Bekasi dengan isi koreksi yakni penerusan pelanggaran undang-undang lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan pejabat pembina kepegawaian, instansi tempat pegawai pemerintah aparatur sipil negara, kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan surat nomor B1001.01.003/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024. Hal jawaban atas pengaduan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang pada pokoknya memutuskan belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor. 5. Bahwa hasil tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkenaan beredarnya video 19 detik di media sosial yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabumi Raka temuan nomor 001 dan seterusnya 2024 tanggal 5 Januari 2024 dengan hasil tindak lanjut pemberitahuan status temuan tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya temuan akuo ditindaklanjuti dan diteruskan instansi tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. 6. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi di media sosial yang diduga mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan surat nomor 040 dan seterusnya 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dengan nomor register 001, 002, 003, 004, 005 dan seterusnya 2024 terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lain dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pengunggahan video pemasangan APK pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 di depan kantor Camat Bulu Podo, Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan surat nomor 002 dan seterusnya 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan nomor 1 dan seterusnya 2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. 8.
bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran yang tercantum dalam formulir model B2 nomor 001 dan seterusnya 2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menetapkan peristiwa temuan atas dugaan pelanggaran pada kegiatan kampanye tatap muka yang melibatkan raja-raja atau kepala desa atau kepala pemerintahan negeri dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, Bawaslu Provinsi Maluku telah menerbitkan pemberitahuan status temuan melalui formulir model B18 tertanggal 6 Februari 2024 dengan status temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilu dengan alasan tidak memenuhi pasal 490 dan atau pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 9. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemasangan baliho paslon 02 atas perintah Kapolda Jatim bahwa Bawaslu Mojokerto merilis siaran pers nomor 3 garing Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto garing 12 2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal tweet Humas Polda Jatim terkait pemasangan baliho Capres Cawapres yang diunggah akun resmi @Humas Polda Jatim pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada intinya merespon pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan APK yang dipasang di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto berisi kalimat, "Halo Sobat Humas, terima kasih atas informasinya. Untuk kasus tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Mojokerto bahwa pemasangan baliho paslon dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar. Terima kasih Sobat Humas. Bahwa berikut hasil pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024, kunjungan kampanye calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, konser Indonesia Maju. 10. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran ajakan secara paksa dari seorang kepala sekolah kepada para guru di Serang untuk menjadi tim sukses paslon 02 berdasarkan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, bahwa Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan pengawasan dugaan dengan laporan hasil pengawasan nomor 035 garing LHP garing PM.01.00 garing 1 Romawi 2024 tertanggal 12 Januari 2024 pada tahapan pengawasan kampanye penelusuran informasi di perumahan Nancang Kota Serang, bahwa Panwas Kecamatan Pabuaran telah melakukan pengawasan terhadap dengan laporan hasil pengawasan nomor 089 dan seterusnya 2024 tertanggal 15 Januari 2024 bertempat di SMPN 1 Pabuaran dan SDN 1 Kedubumem yang pada pokoknya tidak ada arahan yang dilakukan untuk membuat dukungan dalam rangka memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden. 11. Bahwa terkait dugaan 330 kepala desa di Kabupaten Gresik bergabung dengan relawan Jawi Weta yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Berikut penjelasan Bawaslu bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik pada tanggal 4 Desember 2023 menerbitkan surat nomor 139 dan seterusnya 2023 perihal penerusan instruksi Bawaslu RI nomor 7 tahun 2023 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gresik. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan berupa pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam Pilpres 2024. 1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 112 garing LP garing PP garing RI garing 00.00 garing 2 Romawi 2024. Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pelapor melalui surat nomor 25/252 dan seterusnya 2024 perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 22 Februari 2024
yang pada pokoknya memberitahukan status laporan nomor 112 tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat material. 2. Bahwa terkait dengan siaran pers Bawaslu terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 7 waktu setempat di 37.466 TPS. Menurut hasil pengawasan Bawaslu terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu pukul 07.00. 3. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran KPPS agar melengkapi logistik pemungutan suara yang tidak lengkap atau kurang secepatnya sebelum dimulai pemungutan suara. Selanjutnya dianggap dibacakan. 4. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat KPPS yang tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 5.448 TPS. Dianggap dibacakan bahwa terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. 5. Bahwa berkaitan dengan dalil adanya surat suara yang tercoblos di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, didapati adanya surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara dimulai sebanyak 44 surat suara. Tercoblosnya surat suara tersebut terjadi pada surat suara di berbagai jenis pemilu dan beberapa peserta pemilu dengan uraian sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. 6. Berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai atau sebelum pukul 13.00 waktu setempat terjadi di 3.466 TPS. Berikut rincian persebaran wilayah selanjutnya dianggap dibacakan. 7. Terkait dengan permasalahan Sirekap di beberapa daerah wilayah Provinsi Jawa Barat, wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Jateng, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur, selanjutnya dianggap dibacakan. Demikian keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rapat pleno. Yang mulia Hakim Konstitusi, demikian atas pembacaan keterangan Bawaslu atas permohonan pasangan calon 03. Terima kasih. Demikian yang mulia bacaan terhadap jawaban keterangan Bawaslu terhadap perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Yang lain yang tidak kami bacakan dianggap dibacakan sesuai dengan laporan yang kami berikan, keterangan kami berikan pada perkara nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu yang lain. Selanjutnya akan diverifikasi soal bukti. Untuk Bawaslu ini buktinya kan banyak sekali ya, tapi banyak catatan-catatan juga yang belum bisa disahkan. Tapi sepanjang yang tidak tercatat di ini kami tidak bacakan, kami sahkan ya. PK 1 sampai dengan 235, sepanjang tidak ada catatan kami sahkan ya Pak. Nanti catatannya bisa dicek ke kepaniteraan. Kemudian dari pihak terkait ada bukti PT 1 sampai dengan PT 6 untuk perkara nomor 1. Betul? Pak
Baik, kami sahkan. Dari termohon T1 sampai dengan T18. Betul ya Pak ya? Baik. Kemudian catatan yang lain berkaitan dengan yang perkara nomor 1 untuk surat kuasa dari KPU atas nama Parsadaan Harhab, belum tanda tangan di surat kuasa ini atau di penerima kuasa. Birna Dermawan Sutrisno, Sekjen KPU, Andi Krishna, Muhammad Naufan Faikar, dan Dwi Putra Nugraha. Nanti dicek Pak untuk surat kuasanya. Kemudian di jawaban termohon juga tidak tanda tangan. Tanda tangannya dicoret atas nama Mukhtar Said, Esa MH, Ahmad Wildan Sukyoya, Esa dan Edo Rizky Ermansah, serta Romi Maulana. Ini apa maksudnya dicoret? Apakah dikeluarkan dari penerima kuasa atau maksudnya dicoret itu apa Pak? Bisa dijelaskan? Mohon izin Yang Mulia, dicoret itu untuk tidak mendatangani jawaban Yang Mulia. Dalam surat kuasa tetap ada. Di surat kuasa ada? Ada Yang Mulia. Tapi di jawaban tidak mendatangani? Ya betul. Baik. Yang Mulia. Kemudian yang nomor 2 dari pihak terkait juga buktinya sama ya, PT1 sampai dengan PT6 kami sahkan. Kemudian untuk termohon juga T1 sampai dengan T16, betul Pak? Kami sahkan. Kemudian catatan surat kuasa khusus termohon belum lengkap tanda tangannya, nanti dicek Pak. Khususnya nomor 6, 7, 31, 34, dan 41. Kemudian dari Bawaslu untuk perkara nomor 2 juga sama ya Pak, ini untuk 2 perkara ya. Baik, tadi sudah kami sahkan, jadi disahkan untuk yang nomor 2. Dengan catatan yang sepanjang yang masih ada catatan nanti belum bisa kami sahkan. Baik, kemudian ada permohonan dari Pak Todung berkaitan dengan minta pemeriksaan pembuktian saksi dan ahli digabung di tanggal 1 ya. Tanggal 1 Yang Mulia. Iya, tapi kami tadi sudah bicarakan di internal majelis. Sepertinya sulit dipenuhi nih Bapak, karena sangat banyak saksi yang sudah diajukan oleh pemohon nomor 1 saja lebih dari 19, meskipun nanti kami akan minta supaya tetap konsisten di 19. Itu direkayasa dengan waktu yang dipakai bisa sudah 1 harian penuh itu. Jadi sepertinya mohon izin Yang Mulia. Kami juga mengajukan hal yang sama Yang Mulia. Mengenai waktunya bisa diperpanjang waktunya, tapi bersamaan pemeriksaannya 01 dan 03. Gimana? Dari pihak kami Yang Mulia. Oh, pihak maksudnya ya pengajuan yang kedua. Iya. Ya. Kalau Ya. pihak nomor 1 kan saksinya maksimal kan mau dipakai jumlahnya itu. Betul Yang Mulia, tapi kan waktunya kan bisa jadi gabung 2 waktu ini, bisa kami gabung waktunya mereka dengan waktu kami, jadi bisa panjang waktunya Yang Mulia. Iya, tapi nggak cukup waktunya 1 hari itu. Ya, jadi menjadi 2 hari jadinya Yang Mulia. Oh, mintanya digabung terus 2 hari itu. Digabung terus Yang Mulia, ya. Digabung sampai selesai pemeriksaan. Apa esensinya kalau dipisahkan hari pertama untuk perkara nomor 1, hari kedua untuk perkara nomor 2 kan lebih. Karena kebetulan memang saksi dan juga ahlinya materi kita agak berkaitan Yang Mulia. Tapi kan untuk jumlah 1 harinya mau dibagi 2 begitu? Iya, jadi besoknya kita bagi 2 lagi juga Yang Mulia. Gimana itu? Sebenarnya susah itu Pak. Kami tidak bisa penuhi karena akan mempersulit sistematikanya nanti pembagian isunya juga akan lebih mudah kalau per perkara saja. Baik Yang Mulia, kami serahkan kepada Baik, Yang ya. Mulia. Baik. Lalu yang kedua Yang Mulia, kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim
untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 ya, 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Baik, Pak Todung dulu ya tadi. Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi, Iya. Yang Mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli, buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung ya usul dari pemohon 1. Iya. Tapi kalau majelis hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin karena kesulitan mengatur manajemen waktunya, kami tentu menerima kebijaksanaan majelis. Dan untuk permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital, dan kami mohon perkenan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Nah, satu lagi, Yang Mulia, dalam hal saksi fakta dan dalam hal ahli yang waktunya sudah ditentukan oleh majelis, kami hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari Hakim Ketua, karena kalau juru bicara itu hanya 2, Yang Mulia, itu kan akan sangat sulit untuk konsentrasi kepada semua saksi fakta dan kepada semua ahli yang jumlahnya juga cukup banyak. Kami mungkin ya ada 8 ahli yang kami ingin ajukan. Saya tahu bahwa Ketua Majelis Yang Mulia sudah memberikan 19 ya, dan itu terserah kepada kami berapa banyak ahli dan berapa banyak saksi fakta. Nah, kami hanya berharap bahwa jubir yang kemarin disampaikan kepada kami oleh Yang Mulia itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu rigid ya, jadi yang lain juga bisa ikut melakukan cross eksaminasi pertanyaan kepada ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja, Yang Mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal-jadwal tersebut. Sedangkan hari Senin tanggal 1 April pemohon nomor 2 tidak hadir dulu, jadi istirahat dulu. Sementara yang lain tanpa kami panggil supaya hadir karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik pihak terkait, Bawaslu, KPU, dan pemohon nomor 1. Yang Mulia, Pak Oto, ya. Semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan Yang Mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas actori in cumbit probatio,
bahwa barang siapa yang membuktikan haknya maka dia harus beberapa bukti yang ada pada penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang Mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, mungkin cukup Pak Terima kasih, Mahir. Yang Mulia. Nanti kami pertimbangkan semua itu. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keperpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keperpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Majelis Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah. Perkara nomor 2 lebih banyak buktinya dari Bawaslu. Tadi kan disamakan, diulang lagi. Iya. Kemudian dari Bawaslu ini yang buktinya ada yang nomor 2 ini bukti PK1 sampai dengan PK194 ya Pak. Tadi agak miss soal pengesahannya. Nanti catatan-catatan nanti bisa dicek Pak, karena banyak sekali ini. Ada 84 catatan. Jadi nanti kami sahkan selebihnya yang tidak ada catatannya. Baik, saya kira sudah cukup semua. Mohon izin Yang Mulia. Yang Mulia, pihak termohon. Apakah kami termohon masih diperkenankan untuk menambah alat bukti Yang Mulia? Masih. Terima kasih. Silakan. Yang Mulia. Baik, untuk memberi kesempatan kepada Yang Mulia, kami mohon pandangan atau pendapat. Hari Senin itu kebetulan tanggal 1 April kami mendapatkan 2 undangan. Yang pertama adalah rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 lanjutan. Kemudian yang kedua adalah sidang DKPP juga lanjutan. Mohon pandangan supaya kami di sini mungkin lebih penting Pak. Baik, terima kasih. Supaya kami juga tidak dianggap melanggar kode etik karena nggak mendatangi sidang. Ya, terima kasih. Kalau soal etik kami tidak ikut-ikut. Baik, untuk beri kesempatan kepada pemohon 1 menghadirkan saksi dan ahli, maka persidangan hari ini ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 08 waktu Indonesia Barat di tempat Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu para pihak supaya hadir kecuali pemohon nomor 2 karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 untuk perkara nomor 1 PHPU _pres -22 Romawi _2024 dan perkara nomor 2 PHPU _pres -22 Romawi _2024 telah selesai. Terima kasih, selamat malam.